gratis untuk tenaga kerja. Pencairan itu. Pencairan ya. Enggak, resikonya itu pencairan 10% itu ke belakangnya gimana? Ada namanya pajak prerogatif, nilainya 2,5% dari total saldo keseluruhan nantinya, dan itu dibebankan di saat pengambilan total terakhirnya keseluruhan. Tapi kalau sekarang untuk pengambilan itu yang 10% itu nggak ada pajaknya belum dikenakan gitu. Nah, tapi di saat nanti mengambil itu ada pajak yang akhir ya. Pajak progresif yang segitu 2,5%. Iya. Ya, termasuk kalau nggak diambil gitu, nggak diambil ya. Saya nggak ngambil 10%-nya, Nggak akan ada pajak. nggak akan ada pajak ya. Ya total semua bisa milik kita kan gitu ya. Iya. Bukan nggak ada pajak di situ ya. Iya. Dan ini memang fasilitas dari BPJS TK yang mana fasilitas pencairan JHT 10% dan 30% yang diperuntukkan untuk pekerja yang masih aktif bekerja. Karena yang 10% memang diperuntukkan untuk biaya pengobatan dan biaya hal yang lain kaitan saat dia membutuhkan. Nah, untuk yang 30%-nya adalah sengaja saldo bisa diambil total 30% yang dipergunakan untuk pengambilan rumah pekerja tersebut. Yang 30%. Nah, yang 10% kriterianya apa? Kriterianya kebutuhan pengobatan, kebutuhan keluarga yang memang saat ini bersangkutan di untuk mengambil perumahan atau yang lain-lain 30%. 30%. Oh, berarti khusus pengambilan rumah. Nah, dan ketahuan kok jika yang bersangkutan punya rumah atau tidak, itu ketahuan di sistem. Maka kenapa saat ini itu adalah sistem online, based on-nya NIK, nomor induk kependudukan. Itu ketika diakses nomor NIK-nya, nomor induk kependudukan itu, maka akan ketahuan semuanya data-data yang ada. Iya. Data perbankan, data perumahan, data pajak, data vaksin dan lain-lain itu ada. Ada satu yang nggak ketahuan ya. Punya istri 2 nggak ketahuan di nomor nggak ada ya, semuanya. Iya. Kalau ketahuan bisa perang dunia kedua. Tapi ini kalau masalah di apa? Di pengambilan yang 10%. Syarat-syaratnya apa sih, Bang? 10% satu, kita mengakses Ya 10% ya. Ya, mengakses lapak asik. Ya. Yang dimana lapak asik itu ketika sudah memasukkan data semua, maka yang perlu diupload datanya adalah KTP. Pasti. Terus kemudian kartu jam sostek atau BPJS TK. Ya. Kedua, KTP udah, BPJS itu KK, nomor rekening, buku rekening tabungan, Ya. NPWP, sama surat keterangan aktif bekerja. Nah, itu penting tuh. Surat keterangan aktif bekerja. Ya. Itu penting banget. Jadi kalau ini harus yang diambil dari perusahaan dong. Ada surat keterangan. Ada yang diminta bahasanya ya. Yang diminta oleh syarat untuk pencairan JHT ini 10% adalah kita meminta surat keterangan aktif bekerja. Ini yang paling ini kan utama ini kan di perusahaan ya. Betul. Ya. Kalau ini kan di luar perusahaan. Ya. Kalau yang 30%? Yang 30% syaratnya mempunyai, salah satunya adalah tidak memiliki perumahan, belum punya rumah. Nah, itu kan surat itu keluar dari ini kan desa sama ini kan. Iya. Itu aja sebenarnya. Tapi nggak mencantumkan ini surat yang tadi aktif bekerja tadi yang 30%. Berarti perlu juga. Perlu juga. Berarti yang 30% yang arti ini yang di luar Iya. pokok syarat yang biasanya administrasi yang lain lah, KK, KTP dan lain-lain. Ini harus yang 30% ada tambahan 2 lagi ya. Iya. Aktif bekerja sama surat keterangan belum mempunyai memiliki rumah. Iya. Oh, gitu. Ke depan makin ini lagi ya. Kalau itu diambil 30% sama pajak progresif yang 2,5% itu ya. Jadi sebenarnya rugi juga ya. Rugi sebenarnya. Nguntungin sekarang tapi besok ruginya. Iya. Kan gitu ya. Karena memang dana ini
dana samsuta kan sesuai dengan namanya ya. Ya. JHT itu kan jaminan hari tua. Jadi jaminan ini membayarkan bisa dimanfaatkan, bisa dimaksimalkan saat dia memasuki hari Tua. Pensiun sebenarnya ini pensiun umur lah, ya. gitu sesuai pensiun umur lah. Karena kalau mengikuti keinginan pasti uang banyak pun juga akan kurang-kurang terus ya. Jadi lebih efektif mendingan besok aja ya. Iya. Kalau emang udah udah akhir aja di akhir gitu, nggak usah diambil 10% sampai 30%-nya itu. Bisa diambil. Ya sekarang sih kalau emang, ya itu sesuai kebutuhan sih sebenarnya bang. Masing-masing orang kan lain-lain. Iya. Jadi ada yang udah 2,5% antaranya. Tapi kadang-kadang kalau orang yang nggak begitu butuh sekarang banget nih kayak gitu ya, itu juga sayang karena tabungan kok pakai pajak kan jadinya gitu ya. Iya. Kan uang sendiri ya. Iya. Tentang BPJS TK ini kadang-kadang kawan yang belum tahu nih tentang apa info-info itu. Ya taunya oh bisa diambil 10%. Iya. Ini jarang yang tahu, yang diambil nyampe 30% ini jarang yang tahu. Yang tahunya 10%. Tapi nggak tahu efek belakangnya nanti pajak progresifnya itu ada. Yang penting ngambil dana aja kan gitu. Iya. Ini yang kadang-kadang yang apa? Orang nggak paham. ya. Tahu-tahu nanti di endingnya Loh kok kurang, nah gitu. Ya. Oke lah gitu bang, makasih bang informasinya bang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.